Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok UAS Antarmuka dan Visualisasi yang berkelompokan Muhammad Hairil Anwar, Rian Bahri Harahap, dan saya sendiri Ramadan Amano. Kali ini kita akan membahas UI UX yang telah kita buat untuk digunakan sebagai prototipe website STI. Dimulai dari bagian pertama yaitu laporan UI UX Research. Kelompok kami mengambil hipotesis bahwa pengunjung situs prodi STI kemungkinan besar adalah mahasiswa. UI situs STI sudah lebih dari cukup untuk digunakan umum. Namun, masih ada beberapa fitur yang perlu ditambahkan. Kemudian pengunjung situs web lebih menyukai situs yang lebih simpel dan minimalis. User juga lebih tertarik tentang informasi prodi, suatu program studi beserta layanannya. Kemudian, untuk mengambil proses tersebut, kami menggunakan beberapa referensi situs yang sejenis, yaitu ada 3. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yaitu csui.ac.id, Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta, ft.unj.ac.id/elektro, dan yang ketiga adalah Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta, fmipa.unj.ac.id/siskom. Kemudian kita lanjutkan ke bagian laporan kuesioner. Dari hasil kuesioner ini, didapat dari 25 responden dari berbagai kalangan, yang diantaranya berumur 15-20 tahun sebanyak 96% dan sisanya 21 hingga 25 tahun. Nah, semuanya ini adalah berperan sebagai pelajar dan mahasiswa dan pernah membuka website prodi. Jika pernah, apa yang mereka cari dari website tersebut? Kami telah menghimpun dari responden 91,70% responden mencari informasi tentang profil prodi studi, 79,20% mencari informasi tentang besaran UKT dan SPI uang pangkal, 70,80% mencari informasi seputar mata kuliah di info prodi tersebut, kemudian 62,50% mencari informasi fasilitas dari prodi tersebut, 37,50% mencari informasi identitas dosen serta kontaknya dan juga mencari info layanan prodi, dan sisanya mencari info lowongan kerja dan lomba. Kemudian responden kami arahkan untuk membuka situs STI saat ini dan melihat pendapat mereka seberapa puas dengan tampilannya saat ini. 56% responden merasa puas terhadap tampilan saat ini. Cukup puas 28%, sangat puas 4%, kurang puas 4%, tidak puas 4%, dan tidak tahu 4%. Dari sini kami juga mengambil alasannya apa yang ingin alasan dari tampilan tersebut. Kami menyoroti beberapa alasan dari responden. Salah satunya adalah ini. Terlihat rapi, sistematis, dan user friendly. Tatanan jelas tampilannya tak membuat bingung. Web tertata dengan baik. Kemudian menurut saya tampilan sudah cukup karena berhubungan dengan prodi STI memang baru dibentuk tahun kemarin. Tapi harapan saya ke depannya semoga website STI bisa berkembang lagi. Kemudian tampilannya masih sederhana dan fiturnya belum terlalu lengkap. Kemudian kami meminta pendapat kepada responden, website yang baik dan bagus itu seperti apa? 72% responden mengungkapkan bahwa tampilan yang simpel dan minimalis. Kemudian 12% berpendapat tampilan padat dan lengkap, 4% colorful, 4% monokrom, 4% tidak tahu, dan 4%-nya lagi tidak ada istilah server down. Kami juga mengambil kritik dan saran serta masukan terhadap website prodi STI untuk pengembangannya. Kami menyoroti beberapa pendapat dari responden. Yang pertama, yang mungkin lebih ditambahkan beberapa fitur yang dipertanyakan sebelumnya, yaitu informasi UKT dan fasilitas di STI. Kemudian,
tulisan Universitas Negeri Jakarta di halaman utama jadi kurang terlihat jelas karena fontnya berwarna kuning di atas latar putih. Menurut saya akan lebih jelas apabila tulisannya tersebut berwarna hijau. Kemudian ada saran lagi, saran logo UNJ dan tulisan dirapikan lagi. Dan logo sosial media yang ada di atas dirapikan ke bawah. Kemudian ada terjadi problem dari salah satu responden, yaitu lebih diminimalkan lagi kemungkinan server down, ada kemungkinan server down, kemudian tampilan yang dibuat lebih ringkas dan user friendly. Begitulah saran dan masukan dari para responden. Kemudian kami juga meminta saran daripada responden, website apa yang bisa digunakan sebagai referensi untuk desain ke depannya. Kami akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan website cs.ui.ac.id, kemudian Fasilkom UI, PVTE UNJ, dan satu tambahan lagi dari kami yaitu website Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta. Kami menganalisis data user yang dihasilkan. Pertama, mayoritas pengunjung situs prodi adalah pelajar mahasiswa, rentang umurnya adalah 15-20 tahun, yang mencari informasi tentang profil prodi dan besaran UKT. Sudah merasa puas dengan tampilan website STI sekarang, menyukai tampilan website yang simpel dan minimalis, dan memilih untuk menambahkan fitur di website tersebut. Pengunjung situs meminta info di website tersebut diupdate setidaknya 2 minggu sekali. Oh ya, ini ada yang terlewat. Di bagian saran dan masukan kritik, yaitu ada tambahan. Saya ingin memberikan masukan kalau bisa info di website terus diupdate setidaknya 2 minggu sekali. Kemudian dari UI/UX Research itu kami dapatkan user persona sebagai berikut. Yang pertama, user persona Dina Adiningrat, yang kedua Aji Wahyuni sebagai berikut. Yang ketiga Adit Zakaria sebagai berikut. Yang keempat Taufik Susanto. Dari UI/UX Research ini kami juga mengambil kesimpulan untuk analisis SWOT. Yang pertama dari strengths atau kekuatan. Tampilan website rapi dan tidak banyak embel-embel. Website terbuka dan dapat diakses semua orang. Kemudian website STI fiturnya tidak terlalu banyak sehingga user lebih cepat memahami menggunakan fitur dari website STI. Kelemahannya ada satu, data atau informasi yang ada di web STI terbilang sedikit. Beberapa fitur masih belum tersedia sehingga dibutuhkan pengembangan dan penambahan fitur. Saat ini sosial media yang digunakan STI tidaklah banyak sehingga sulit untuk menjangkau user dari berbagai sosial media. Tapi di samping itu kita memiliki kesempatan atau peluang, yaitu pertama, website dapat lebih berkembang lagi. Prodi sistem STI ini tidak banyak di Indonesia sehingga membuka peluang untuk lebih dilirik user pelajar. Namun dari itu semua ada ancaman tersendiri dari luar, yaitu pertama, prodi STI masih belum dikenal umum karena prodi baru. Kedua, kompetitor memiliki desain visual yang kuat. Dan ketiga, kompetitor memiliki fitur yang lebih lengkap. Kemudian memasuki dokumentasi user journey dan user flow akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya, Rian Bahri Harap. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Ramadan Ambandu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi user journey dan user flow. Setelah dijelaskan hasil analisis oleh Ramadan Ambandu, kami menyimpulkan user journey, yaitu pertama dari website ft.unj.acid STI ini, sang customer atau user dapat mengakses web tersebut dengan 3 cara, yaitu dengan mengetikkan website, membuka Google, dan juga dari sosial media. Dengan mengetikkan website tersendiri, nanti si user akan dihadapkan dengan landing page form, di mana akan berisi
header, konten, dan footer. Di bagian header tersendiri akan tersedia beberapa navigasi menu, di mana berisi beranda, profil prodi yang akan berisi submenu info prodi STI yang jika dipencet ini akan mengarahkan ke page info prodi STI sendiri dan juga submenu staf pengajar. Dan bagian submenu juga akan diarahkan ke page tersebut. Dan selanjutnya ada menu informasi yang akan berisi submenu berita dan juga agenda. Dan juga masih menu kemahasiswaan akan berisi 4 submenu. Pertama, submenu biaya pendidikan, submenu info layanan, 3 submenu prestasi dan beasiswa, dan terakhir submenu silabus mata kuliah. Menu selanjutnya ialah fasilitas dan juga menu kontak. Terakhir adalah menu search icon, di mana sang user akan bisa mencari apapun yang tersedia di website tersebut. Dan di bagian konten akan berisi headline. Headline tersebut terdiri dari 3, yaitu selayanan prodi STI, berita terbaru, dan juga agenda terbaru. Di bagian footer tersendiri terdapat informasi kontak, yang dimana isinya ada alamat, nomor telepon, dan juga sosial media dan email STI itu sendiri. Dan di bagian footer juga terdapat panel luar, yang isinya online learning UNJ, jurnal, repository, website UNJ, dan juga Pemaba. Dan cara kedua, customer dapat membuka Google, di mana sang user akan mencari UKT, yang akan diarahkan kepada landing page home atau langsung diarahkan ke biaya pendidikan. Page biaya pendidikan. Dan terakhir, yaitu customer akan membuka sosial media, di mana si user akan melihat konten UKT yang akan diarahkan kepada 2, yaitu pertama landing page home yang seperti tadi, ataupun juga langsung dilanjutkan kepada page biaya pendidikan. Dari user journey tersebut, kami menyimpulkan 12 user flow, di mana awalnya si user akan mencari dan mengakses landing page home. User flow pertama ialah user mengakses info prodi, di mana setelah mengakses landing page home, si user dapat memilih header profil prodi dan memilih submenu info prodi. User tersebut akan diarahkan kepada page info prodi dan dapat melihat info prodi yang tersedia di web. Selesai. Selanjutnya ada user flow bagian berita, di mana setelah mengakses landing page home, sang user dapat memilih menu header bagian informasi dan memilih submenu berita. Setelah itu akan diarahkan kepada page berita dan si user dapat melihat dan memilih berita yang tersedia di web. Selesai. Yang ketiga ada user flow staf pengajar. Setelah si user mengakses landing page home, sang user dapat memilih menu header prodi, profil prodi, dan memilih submenu staf pengajar. Dan sang user akan diarahkan kepada page staf pengajar. Setelah itu, user dapat melihat staf pengajar tersedia di web. Selesai. Selanjutnya, ada user flow agenda. Setelah user mengakses landing page home, sang user dapat memilih menu header informasi dan memilih submenu agenda. Setelah itu diarahkan kepada page agenda. Nah, si user dapat melihat agenda yang tersedia di web. Selesai. User flow selanjutnya ialah user flow mencari UKT, di mana setelah user mengakses landing page home dan memilih menu kemahasiswaan, setelah itu akan diarahkan ke page kemahasiswaan. Nah, di page kemahasiswaan itu user dapat memilih bagian biaya pendidikan. Nah, setelah itu sistem akan memasukkan sang user kepada page biaya pendidikan dan user dapat melihat UKT yang telah tersedia. Selesai. User flow selanjutnya ialah user mengakses prestasi dan beasiswa. Setelah mengakses landing page home, user dapat memilih menu kemahasiswaan dan akan dimasukkan ke page kemahasiswaan. Setelah itu masuk ke submenu prestasi dan beasiswa dan diarahkan kepada page prestasi dan beasiswa. Setelah itu user dapat melihat prestasi yang didapat dan juga beasiswa yang dapat dibuka. Selesai. Dan user flow ke-7 ialah info layanan. Setelah user masuk ke landing page home, user dapat memilih menu
kemahasiswaan dan memilih submenu info layanan. Setelah itu, user akan dimasukkan ke page info layanan dan dapat melihat informasi layanan yang terbaru. Selesai. User flow yang ke-8 ialah mengakses fasilitas. Setelah masuk ke landing page home, sang user dapat memilih menu di bagian header fasilitas dan memilih dan akan dimasukkan kepada page fasilitas. Setelah itu, sang user dapat melihat fasilitas yang tersedia di web. Selesai. Nah, user flow selanjutnya ialah melihat silabus mata kuliah prodi STI. Setelah user masuk ke landing page home, user dapat memilih menu header kemahasiswaan dan memilih submenu dari mahasiswa yaitu silabus mata kuliah. Setelah itu, sang user akan diarahkan ke page artikel di headline. Nah, setelah user masuk ke landing page home, user dapat scroll ke bawah dan memilih bagian konten headline. Pilih artikel yang ingin dibaca. Nah, setelah itu, user akan masuk ke page artikel yang dituju dan dapat membaca artikel yang dituju. Selesai. Nah, artikel yang ke-11, user flow yang 11 adalah informasi kontak, di mana setelah user masuk ke landing page home, sang user dapat memilih header atau menu kontak yang akan diarahkan ke bagian footer. Nah, di bagian footer tersebut ditampilkan informasi kontak yang berisi alamat, nomor telepon, email, dan sosial media yang tersedia. Selesai. Setelah terakhir ialah user mengakses panel luar, yaitu setelah masuk landing page home, sang user dapat men-scroll ke bagian footer website. Nah, setelah itu sang user dapat melihat panel luar yang tersedia dan memilih panel tersebut yang akan diarahkan kepada panel yang dituju. Selesai. Begitulah user flow dan user journey tersebut. Dan selanjutnya akan masuk ke bagian dokumentasi desain dan instalasi website, di mana akan dijelaskan oleh Haril Anwar. Dipersilahkan. Terima kasih, Dian. Saya lanjut untuk dokumentasi desain dan instalasi website. Selanjutnya ada desain wireframe atau bisa disebut juga desain kasar dari web yang akan kami buat. Yang di page pertama di sini ada homepage, di mana di atasnya terdapat logo dan nama. Lalu di sebelahnya ada navigasi menu, berisi beranda, profil prodi, informasi, kemahasiswaan, fasilitas, kontak, dan tombol search atau cari. Lalu di submenu tersebut dibagi lagi, ada di profil prodi, submenunya ada info prodi dan staf pengajar. Lalu di submenu informasi ada berita dan agenda. Di submenu kemahasiswaan ada biaya pendidikan, info layanan, prestasi dan beasiswa, dan silabus mata kuliah. Nah, di tombol search juga jika kita pencet atau kita tekan, nanti akan muncul tampilan pencarian atau search. Lanjut, ini ada berita, ada page dari berita terbaru dan page dari agenda terbaru. Lalu ada page judul artikel. Ini contoh page info prodi, ini contoh page info layanan. Ini contoh dari page staf pengajar. Di sini nanti akan ditambahkan dosen-dosen dari prodi STI. Lalu ini ada page biaya pendidikan. Lalu ada page prestasi dan beasiswa. Lalu ada page fasilitas. Dan yang terakhir ada page silabus mata kuliah, yang di sini berisi mata kuliah dari prodi Sistem Teknologi Informasi. Setelah itu kita buat instalasi XMPP dan CMS WordPress untuk web yang akan kita buat. Yang pertama-tama download aplikasi XMPP terlebih dahulu melalui web www.apacefriends.org/download.html. Setelah menginstal XMPP,
Lalu mengaktifkan servis Apache dan MySQL melalui fitur XMPP Control Panel sebagai gambar berikut ini. Ini contohnya. Setelah itu siapkan file WordPress terbaru yang dapat di-download langsung di web wordpress.org. Lalu buka folder XMPP di komputer Anda. Kemudian buka folder htdocs. Kopikan file WordPress ke dalam folder ini. Atau lebih mudahnya silahkan buka Windows Explorer, lalu ketikkan XMPP htdocs. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ini untuk contoh gambarnya. Selanjutnya folder tersebut akan memiliki tampilan seperti ini. Ini untuk contoh tampilan dari WordPress itu tadi. Lanjut, untuk membuat database di PHP-MyAdmin seperti pada gambar di bawah ini, melalui localhost /php-myadmin /server database.php. Lanjut, membuat akun admin untuk WordPress dengan cara mengklik server 127.0.0.1 seperti pada gambar di bawah ini. Lalu masuk ke bagian akun pengguna dan pilih Add User Account untuk membuat akun seperti pada gambar di bawah. Pada form pembuatan, pada kolom username, Anda bisa mengisikan dengan nama apapun yang Anda inginkan. Kemudian isikan juga host, gunakan use text field, lalu isikan dengan localhost. Selanjutnya isikan password yang Anda inginkan. Contoh seperti pada gambar di bawah ini. Nama pengguna, admin, lalu nama pemilik, localhost, kata sandinya 127. Kita buat di sini, kami buat 127.0.0. Lalu ketik ulang kata sandi. Selanjutnya klik buatkan. Pada bagian hak akses global dalam form pembuatan, klik pilih semua lalu klik kirim. Setelah itu masuk ke alamat localhost /WordPress untuk mengisikan nama database, username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita masukkan basis datanya, database WP, lalu nama pengguna yang tadi sudah kita buat, admin, sandinya 127.0.1, lalu host basis datanya localhost, lalu prefix tabelnya WP. Lalu klik kirim. Setelah data-data yang dibutuhkan untuk admin dan nama website, setelah itu klik install WordPress dan WordPress telah terinstall. Ini untuk contoh gambarnya. Untuk login ke WordPress yang sudah terinstall sebelumnya, masuk ke alamat atau website localhost /WP admin dan masukkan username yang telah dibuat. Masukkan nama pengguna admin, lalu sandinya yang kami buat 127.0.0.1, lalu klik login masuk. Setelah itu Anda dapat mengelola website yang akan Anda buat di WordPress dengan menginstal theme maupun plugin sesuai dengan desain yang Anda buat. Lalu kami membuat desain sebelumnya di localhost terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke penerapan desain sebelumnya dari localhost ke domain. Ini contoh proses penerapan WordPress ke hosting. WordPress dari localhost ke hosting. Hosting yang akan kita pakai nonowebhost.com. Yang pertama-tama kita import data. Di WordPress atau localhost dengan mengklik localhost php-myadmin. Lalu setelah itu kita import data-data sebelumnya ke database di hosting nonowebhost.com. Ini contoh gambarnya. Nah, setelah berhasil menerapkan desain ke domain hosting, nanti kita akan dapat masuk ke page ini dengan hosting demo web sti.nonowebhost.app.com. Ini contoh homepage-nya. Di sini ada bagian logo, terus nama Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik dan info prodinya. Di sini ada sistem teknologi informasi. Lalu di atasnya di bagian header ada beranda, profil prodi, informasi kemahasiswaan, fasilitas dan kontak.
Di sini masuk ke bagian navigation menu. Lalu di sebelah paling pojoknya ada tombol search. Nah, ini lanjut kita ke page info prodi. Di sini kita menampilkan info tentang seputar sistem teknologi informasi, lalu profil lulusannya. Lalu page staf pengajar, di sini ada berisikan dosen-dosen sistem teknologi informasi. Nah, Anda bisa lihat. Lalu lanjut ke page berita terbaru. Di sini akan ada tampilan berita-berita mengenai prodi sistem teknologi informasi. Lalu ini juga ada page agenda terbaru yang berisi agenda-agenda mengenai profil sistem teknologi informasi. Selanjutnya judul artikel, lalu ke page prestasi dan beasiswa, lalu ke page info layanan yang terikat dengan prodi sistem teknologi informasi. Lalu ada page biaya pendidikan, biaya uang kuliah per semester dari prodi sistem teknologi informasi itu sendiri. Lalu ada page silabus mata kuliah yang berisi mata kuliah di prodi sistem teknologi informasi. Dan yang terakhir ada page fasilitas yang bisa dilihat ini fasilitas-fasilitas di prodi sistem teknologi informasi. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulannya dari UI UX design adalah atau merupakan desain antarmuka baik dalam sebuah web atau aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan web atau aplikasi. Dalam pemanfaatan bisa digunakan ke dalam desain website, salah satu website program studi universitas. Website program studi ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum untuk mengetahui seputar prodi yang ingin diketahui. Hal ini bisa dilihat dari minat responden sebelumnya dalam alasan membuka sebuah website prodi, yakni untuk mengetahui info prodi, biaya pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu dikembangkanlah desain web prodi sistem teknologi informasi Universitas Negeri Jakarta untuk menunjang hal tersebut. Setaranya website ini masih dalam bentuk prototipe yang isinya masih banyak kesalahan dan belum sepenuhnya sempurna. Kami berharap jika website ini diterapkan, kedepannya akan dikembangkan lebih baik dan lebih lanjut lagi. Itu saja laporan atau presentasi dari kelompok antarmuka dan visual dari kelompok kami. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.